Iya, Bu. Ah, ini coba deh Kenapa? kamu cium bau sayuran ibu masak ini. Ini enak kan? Kayak bau busuk kan tadi ibu cobain juga baunya dan rasanya udah sangat aneh. Iya, Bu. Ini kok baunya kayak gini ya? Ibu beli sayuran ini di tempatnya Dani kan kayak biasa? Iya sayang, tadi memang ibu ke tempat Dani belanja sayur dan memang ada yang aneh. Sayur-sayuran di tempat Dani itu banyak yang rusak. Tapi ibu kasihan, tetap ibu beli tapi ibu sama anak Dani tadi pilih yang masih bagus dan masih layak untuk dimasak. Tapi waktu ibu masak jadinya malah daging dan sayuran busuk semua rasanya baunya kayak begitu. Kok nggak biasanya ya Dani kayak gitu, Bu? Iya sayang, selama ini kita tahu kalau sayuran, daging, semua yang jual Nak Dani semuanya fresh. Tapi tadi memang agak aneh. Ya udah, kalau gitu ini ibu buang aja. Ibu coba masak lagi sayuran yang udah ada di kulkas ya sayang. Iya, Bu. Kamu tunggu dulu ya Nak. Makasih ya, Bu. Dagangan sayur Mas Heru ramai diburu pembeli. Tapi kenapa dagangan Dani jadi rusak ya? Nggak biasanya. Allah, banyak banget yang layu. Astagfirullah. Assalamualaikum Nak Dani. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bu Nur, kenapa Bu Nurul? Nak Dani, begini, ibu itu mau ngomong sama Nak Dani. Tapi sebelumnya ibu minta maaf ya. Ibu nggak mau kalau sampai Nak Dani tersinggung dengan apa yang ibu sampaikan. Bu Nurul, tumben ngomong kayak gini sama Dani, pasti serius ya? Iya, soalnya kan ibu juga udah bilang sama Nak Dani kalau ibu tetap akan jadi pembeli setianya Nak Dani. Tapi tadi sayuran dan daging yang ibu beli pas ibu masak busuk dan rusak. Astagfirullahaladzim, ya Allah Bu Nurul. Maafin Dani ya Bu Nurul, jadi nggak enak Dani kayak gini. Ya udah, Dani balikin aja uangnya Bu ya. Enggak, bukan gitu Nak Dani. Maksud ibu, sebaiknya Nak Dani mungkin tanya ke tempat atau pasar yang Nak Dani datang. Apa jangan-jangan dari mereka barangnya yang rusak? Kan kasihan Nak Dani nanti ke depannya. Orang-orang pada nggak mau beli nanti barangnya Nak Dani. Dani jadi curiga, apa jangan-jangan ini ulahnya jin kali Bu Nurul ya? Astagfirullahaladzim, Nak Dani ingat. Kita itu jangan suuzon, harus husnuzon. Karena apa? Belum tentu ini ulahnya jin. Ya Allah, kenapa ya? Deketin Zidan pakai sok-sokan ngasih makanan. Basi tau gak cara kamu Aini. Tapi aku gak akan biarin kamu bisa deketin Zidan gitu aja. Aku kerjain Maya? Ini? Zidan, iya ini tadi apa namanya si Aini nitipin makanan buat kamu dari Bu Nurul katanya. Oke. Ya udah, kalau gitu kita makan bareng aja. Karena aku juga nggak mungkin makan sendiri, nggak akan habis, ya? Oh Zidan, aduh aku kenyang deh Zidan, nggak apa-apa kak. Ini buat kamu kan, jadi kamu aja yang makan nggak apa-apa. Bu Nurul capek-capek loh bikinin makanan buat kamu nih, kamu makan. Iya, cuman kan ini baru jam makan siang. Lagi pula dari tadi aku belum lihat kamu makan. Gak apa-apa, kita berbagi aja ya. Aduh, jadinya kepaksa deh. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau aku dan Zidan sakit perut, aku bisa makin salahin Aini. Kamu ambil piring, kita makan berdua. Yuk. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Gak apa-apa, kamu duduk situ aja. Oke.
Ayo dimakan. Iya. Ini baksonya. Makasih ya Zidan. Nih. Kan ya. Makan. Doa dulu Zidan. Aku emang dari dulu kalau Bu Nurul masak bakmi, aku suka banget makanannya. Kenapa jadi aku doang yang ngebelet buang air ya? Kenapa Zidan biasa aja? Gimana dong? Aduh, apes. Maya, Iya. ayo makan. Wah, enak banget ya Zidan ya. Wah, lahap banget makannya. Zidan sebentar ya. Aku ke toilet sebentar ya. Sebentar. Dia tahu kagak gua embat pisangnya. Kulo maaf ya. Yayan pengen banget lihat pisang nih. Manis. Enak banget. Kok tiba-tiba gue merinding ya. Tiap hari rumah gue ngajiin. Bu Yayan kenapa? Bu Yayan, ada apa kok teriak-teriak? Bu Yayan, nggak ada apa-apa di tembok, Bu. Kenapa, Bu? Coba jelasin ada apa. Monyet ini itu lihat di tembok. Bu Yayan tenang dulu, coba Bu Yayan buka matanya pelan-pelan. Terus Bu Yayan lihat di tembok, nggak ada apa-apa. Kagak mau. Lu jangan bohongin gua lo. Ini nggak bohong sama Bu Yayan. Coba dibuka dulu matanya pelan-pelan. Janji ya. Janji Bu Yayan. Harus lu bohongin gua. Iya. Tadi ada ai di situ. Iya, mungkin Bu Yayan lagi kepikiran sesuatu kali, jadinya halu. Kagak. Gue lagi makan pisang. Rasanya ini yang berat. Harus tidur pisah dari Ita. Aku harus nunggu sampai dia ketiduran baru bisa aku keluar kamar. Sayang, aku ambilin air minum dulu buat kamu ya. Semoga Ita cepat tidur sebelum dia sadar kalau aku nggak datang-datang ke kamar. Ita bakal curiga nggak ya kalau dia tahu tiap malam aku nggak tidur di kamar. Aku harus turutin apa kata dukun. Ini kan juga buat kebaikan aku sama Ita.
Mau udah ngambil minumnya? Udah, Tidur ya? nanti dulu dong. Sayang. Tak. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini ada apa? Rame bener ngalang-ngalain toa masjid. Walah ibu-ibu, kalau ada berita transfer ke kita toh yang akurat dan up to date ya toh Bu. Benar pisan eta teh. Kita semalam pada diganggu monyet, ya kan Bu? Masuk ke rumah. Diganggu monyet. Iya, pokoknya serem banget deh. Memang ada monyet yang lepas. Iya, nggak ngerti Bu aja banyak Ibu, ini bukan cuma mereka yang digangguin, Yayan juga digangguin. Loh, kalau kagak percaya tanya sama ini. Jangan-jangan itu monyet lepas toh. Kalau begitu kita mesti bilang sama Nak Dani untuk memperketat penjagaan. Biar jangan sampai nanti monyet yang lepas itu jadi mencelakakan warga. Kan bahaya. Iya bener, makanya ibu-ibu patungan kopiin si Dani biar rondanya makin semangat dia. Serem pisan atunya loba monyet gitu mah. Ya Allah. Untung banyak kita hari ini. Sayuran masih banyak begini. Kalau dijual besok pasti udah pada layu. Nggak ada yang mau beli lagi. Apa gue udah gagal aja tukang sayur di kampung ini? Sayuran gue nyaris nggak ada yang beli. Tapi kenapa tiba-tiba banget ya jualan gue jadi sepi? Dan, jualannya masih banyak. Lihat dong, kita udah habis. Mau aku ajarin nggak cara jualan sayur biar cepet laku? Heru, lu nggak perlu ngajarin gue. Sebelum lu jualan kayak gue begini, gue udah jauh jualan duluan, Ru. Ya, nggak usah sombong. Iya, tapi yang kebanyakan kita kan, iya nggak Mas? Gak usah ngeledek, kayak gue tahu duit lu banyak. Iya, hah? Gue cuman heran, kayak ada yang aneh gitu. Kalian ada yang ngelakuin hal yang aneh? Soalnya tiba-tiba jualan kalian doang yang rame. Kok lu marah nuduh kita yang enggak? Kalau jualan gak laku tuh introspeksi diri. Jangan malah nyalain orang. Iya, udah santai aja, nggak usah marah-marah begitu. Kan gue cuma nanya doang. Kalau emang enggak, ya tinggal jawab aja enggak. Kenapa jadi marah? Apa omongan gue ada yang bener ya? Lu jangan asal nuduh ya. Kalau emang jualan lu nggak laku, lu jangan nuduh kita yang enggak dong. Kenapa? Lu mau nyari ribut sama gua? Iya. Santai aja dong. Kalau enggak, ketahuan banget. Ini kok pada berantem sih kayak gini? Ini loh, mereka ngehina aku, ngeledekin aku. Gara-gara tuh dagangan aku masih banyak. Sombong banget kan? Ya kalau emang dagangan lu nggak laku, ya udah emang nggak laku aja. Jangan nuduh kita yang enggak dong. Dani, udah cukup. Mas Heru, sebenarnya saya sempat ngerasa aneh sih. Beberapa malam yang lalu, saya sempat melihat Mas Heru ngebawa setandem pisang. Apaan sih? Lebay banget. Iya. Kalau orang jualan pisang malam-malam atau bawa pisang malam-malam, emang kenapa? Ada yang aneh? Iya, sebenarnya nggak ada yang salah sih, Mas. Cuman saya ngerasa aneh aja dari sikap dan gelagat Mas Heru dan Ita. Ya, terus kalau orang jualan pisang malam-malam, lu bakal curiga juga sama mereka? Ya udah sih santai aja dong. Kan ini cuma naik baik-baik. Ngegas mulu dari tadi. Sensi banget ya. Lu yang dari tadi nyolot.
Dani, udah yuk. Kalau gitu kita permisi ya. Yaudah, yuk, mending sama kamu aja.